kita masuk acara inti, ya, masuk acara inti, mendengarkan petunjuk-petunjuk teknis dari salah satu tim teknis kita, yaitu Pak Fandi dan Pak Arwin, ya. Dan olehnya itu saya serahkan kepada saudara Pak Fandi untuk memulai acaranya. Dipersilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Oke. Pak. Kedengarannya. Silakan. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Ibu, untuk pengisian BKD tahun ini ada sedikit perbedaan. Jadi, BKD tahun ini yang diisi mulai tahun 2020-2021 semester ganjil. Feedback, Pak, suaranya, Pak. Mungkin ada speaker di situ. Oke, jadi untuk mulai semester ganjil 2020-2021 itu masih menggunakan aplikasi lama. Sedangkan untuk semester genap 2021 semester genap itu kita sudah menggunakan aplikasi Sister. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek itu dijelaskan di sini terhitung mulai 1 Juli 2021 dosen perguruan tinggi dapat melakukan pengisian data pada Sister BKD-nya. Oke, jadi untuk pengisian BKD untuk semester ganjil, saya ulangi lagi, masih menggunakan aplikasi lama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan semester genap yang kemarin, pas final yang kemarin itu sudah menggunakan aplikasi Sister. Sedangkan untuk teknis pengisiannya, saya izin share screen dulu. Jadi pada prinsipnya sama dengan aplikasi manual, tapi perbedaannya untuk aplikasi Sister ini ada kewajiban khusus yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Kewajiban khusus dahulu cuma ada di lektor kepala sama guru besar. Untuk tahun ini dari asisten ahli sudah mempunyai kewajiban khusus yang harus dipenuhi selama 3 tahun. Oke, jadi kita login di Sister STKIP pi.ac.id. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sosialisasi tahun lalu. Jadi sosialisasi tahun ini sudah digunakan aplikasi Sister. Yang tahun lalu itu masih menggunakan 2 aplikasi. Jadi saya ingatkan kembali, dari tahun lalu itu kita menggunakan 2 aplikasi. Pertama, kegiatan Tridharma Bapak Ibu itu diinput di Sister, dan setelah diinput di Sister, diinput lagi di aplikasi manual. Tapi untuk tahun ini, khususnya semester genap, semua kegiatan itu sudah murni di-upload di Sister. Jadi penilaian juga oleh nanti Bapak Ibu Asesor, Ibu Sapina, Pak Ahmad, dan Pak Yunus, dan Pak Sam, itu melakukan penilaian via Sister, bukan lagi print out yang disodorkan ke Bapak Ibu Asesor. Jadi Bapak Ibu Asesor nanti memeriksa BKD Bapak Ibu menggunakan akun Sisternya masing-masing. Sebentar kita praktekkan dari sisi
asesornya. Kita dulu praktekkan dari sisi dosennya. Izin saya pinjam dulu akun sisternya Ibu Hasria Alang, karena kebetulan saya sudah kemarin isi punya saya uji coba akun sister saya, jadi saya coba dulu punyanya Ibu Hasria Alang, Ibu Dr. Hasria, saya izin pakai dulu karena kebetulan mungkin buat Dr. Hasria sudah banyak kegiatan yang diinput di sister. Kita login. Setelah login, jadi ada beberapa tampilan sister terbaru. Yang pertama itu riwayat perubahan data dosen. Di sini kelihatan riwayat Bapak Ibu, ajuan Bapak Ibu apakah sudah statusnya disetujui atau ditolak atau ditangguhkan seperti ini. Jadi contohnya ini Ibu Hasria kemarin waktu 2019 dia mengajukan perubahan pendidikan formalnya itu ditangguhkan. Mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga pihak verifikator dalam hal ini LLDT menangguhkan ajuan perubahan data Ibu Dr. Hasria. Dan pada tahun yang sama ada juga ajuannya ditolak. Mungkin salah dalam pengisian sehingga ajuannya ditolak. Selanjutnya untuk pengisian BKD, kita masuk ke layanan BKD. Untuk dosen yang akan mengisi itu direkap kegiatan, sedangkan untuk sisi asesor nanti dia klik asesor BKD. Kita pilih rekap kegiatan. Oke, di sini ada semester, rencana, dan laporan. Nanti kita klik belum diisi, klik yang tombol orange ini. Setelah muncul, pastikan nama Ibu, NIDN, statusnya sudah betul. Kalau tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalnya klik update biodata. Seperti beberapa bulan ini banyak dosen yang mengajukan perubahan jabatan fungsional, pengurusan jabatan fungsional. Sepertinya mungkin masih ada yang belum update, silahkan dulu dilakukan update biodata. Setelah dipastikan semua benar, yang diperhatikan ini yang info untuk dosen. Jadi ada 3 tanggal ya. Pertama penarikan kinerja. Jadi untuk semester 2020-2021 genap penarikan kinerjanya itu mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 30 September 2021. Artinya semua kegiatan semester genap kemarin harus berada dalam range tanggal ini. Pengisian penanggalan SK-nya, pelaksanaan kegiatannya. Kalau misalnya kegiatan penelitian harus publish pada range tanggal ini, 1 Maret sampai 30 September. Kalau di luar tanggal ini, pastikan tidak bisa nanti diklaim pada BKD Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian, harus berada dalam range tanggal ini 1 Maret 2021 sampai 30 September 2021. Ini range untuk semester genap. Sedangkan untuk periode penilaian, nanti asesor akan menilai BKD Bapak Ibu itu mulai 1 September sampai 30 Oktober. Jadi ada waktu 1 bulan yang diberikan oleh asesor untuk menilai BKD Bapak Ibu. Sedangkan untuk periode pengisian itu sebenarnya sudah mulai dari kemarin, 1 Agustus sampai 30 September. Kenapa saya baru laksanakan sosialisasi? Karena beberapa hari ini pelayanan BKD itu masih terjadi gangguan, masih sering whoops, masih sering error karena masih banyak data-data yang sementara proses migrasi, sehingga saya tunda dulu proses sosialisasinya. Alhamdulillah dari subuh sudah berjalan normal, sehingga saya langsung telepon Bapak Wakil Ketua 1 untuk sosialisasi, sehingga masih ada waktu kurang lebih lagi 1 bulan untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang dirasa masih kurang, khususnya di bagian penelitian dan pengabdian. Oke, kalau sudah jelas dengan tanggal ini, kita melangkah ke tahap pelaksanaan pendidikan. Jadi di sini ada beberapa menu, terutama Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus lektor. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu berjabung asisten ahli, lektor kepala, nanti di sini berubah juga kewajiban khusus lektor kepala. Kita pertama pelaksanaan pendidikan. Oke, di pelaksanaan pendidikan itu ada beberapa kegiatan yang masuk kegiatan pendidikan. Mungkin saya tidak usah jelaskan apa-apa yang masuk dalam kegiatan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena rata-rata sudah bergabung dan pernah mengurus gabung, pasti tahu apa-apa yang masuk dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan pengajaran. Jadi di sini ada tombol tarik kinerja dari portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini, semua kegiatan yang ada Bapak Ibu telah isi di sister sebelumnya dan masuk dalam range tanggal itu akan otomatis masuk ke dalam tab ini, dalam menu ini, dalam menu pelaksanaan pendidikan. Sedangkan apa bedanya dengan tombol yang biru yang setiap sub-sub ini? Kalau yang ini menarik untuk khusus sub mengikuti perajat ini. Jadi misalnya setiap pengajaran ada tombol tarik kinerja. Jadi kalau kita klik ini khusus bagian pengajaran saja yang tertarik. Jadi setiap sub-sub bagian itu mempunyai tombol-tombol klik tarik kinerja portofolio. Bedanya yang di atas, kalau yang di atas ini secara keseluruhan nanti ketarik datanya. Oke, kita selanjutnya bagian pengajaran misalnya. Di sini Ibu Dr. Hasire itu mengajar biologi molekular. Pertemuan real 14 pertemuan, SKS terhitung 2,3, SKS BKD. Jadi di sini masih bisa diedit, klik aksi, ubah data kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Saya stop dulu ya Bapak Ibu, kayaknya ada kendala. Oke, kita klik aksi, ubah data. Oke, yang kita ubah, apakah misalnya nama mata kuliahnya tidak sesuai, kelasnya yang kita ajar, pertemuannya misalnya di sini jumlah pertemuannya saya tulis 16, beban SKS-nya sudah betul. Kalau misalnya mata kuliah ini bukan tim teaching, kita klik tidak. Jadi SKS-nya kita nanti SKS penuh, jadi tidak lagi pembagian antara dosen yang satu atau dosen yang ketiga misalnya. Jadi kita dapat 3 SKS. Nanti kita klik ubah data. Setelah kita klik ubah, di sini sudah pertemuannya sudah sesuai tadi 16 pertemuan, SKS ini juga sudah SKS penuh. Tidak lagi pembagian karena mata kuliah ini bukan tim teaching. Selanjutnya kita upload buktinya. Jadi tetap mengupload ya Bapak Ibu, karena nanti akan diperiksa oleh asesor. Yang kita upload yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa-apa yang harus diupload. Yang pertama itu SK penugasan. Kita cari SK-nya, SK mengajarnya Bapak Ibu yang semester kemarin. Kita tulis nanti nama dokumennya SK mengajar. Terus jenis dokumennya kita sesuaikan dengan apa yang kita upload. Jadi misalnya SK mengajar itu berarti SK penugasan.
nanti kita cari filenya di sini, ekstensinya itu PDF maksimal 5 MB. Setelah itu kita klik nanti simpan dokumen. Setelah kita simpan dokumen, nanti kita kembali. Setelah kita nanti upload, nanti di sini sudah berubah menjadi warna hijau atau warna biru kalau tidak salah. Dan statusnya di sini selesai. Selanjutnya kegiatan bimbingan seminar dan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, silahkan dilihat riwayat bimbingan Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan bimbingan dan pengujian ini diinput melalui operator kampus. Tapi kita ketahui bersama penginputan kegiatan-kegiatan seperti itu di kampus itu masih sebenarnya masih salah kalau saya bilang, karena kegiatannya itu cuma diinput di akhir pada saat menjelang ujian skripsi. Seharusnya harus berjenjang, jadi mulai dari judul, proposal, seminar proposal sampai ujian tutup itu harus diinput secara up to date sehingga datanya kita bisa klaim. Kalau operator input di akhir pada saat mau final, berarti kan pada saat mau ujian skripsi kan rata-rata mahasiswa di STKIP itu mau ujian skripsi pada sekitar bulan 11, bulan 10. Berarti kalau bulan 10, bulan 11 berarti kita tidak bisa klaim di semester genap. Kita hanya bisa klaim di semester ganjil karena bulan 10 itu masuk di semester ganjil. Walaupun kegiatannya sebenarnya itu masuk di semester genap, tapi penginputannya nanti di semester ganjil. Jadi nanti mungkin Bapak Wakil Ketua mungkin baiknya kegiatan-kegiatan penginputan ini harus ditertibkan sehingga pada saat nanti pengisian BKD via sister ini tidak merugikan Bapak Ibu. Karena kegiatan-kegiatan pengujian mahasiswa misalnya seperti ini. Kita klik pelaksanaan pengujian mahasiswa itu ada, tapi tidak sesuai dengan periodenya. Jadi misalnya periode 2021 ganjil ini ada, tapi sudah tidak bisa diinput karena sekarang pengisiannya untuk semester genap. Oke, ini contohnya 2021 genap ini belum terinput. Nanti kami akan input pada saat akan menjelang ujian skripsi. Padahal mahasiswanya sudah mulai mengisi proposal, sudah seminar hasil, sudah seminar proposal, sudah mulai penelitian, sebenarnya sudah terletakkan di kegiatan-kegiatan pengujian mahasiswa atau riwayat bimbingan seperti itu. Tapi tidak masalah, masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya masih bisa diklaim untuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu pernah membuat mengembangkan RPS misalnya, silahkan di-upload. Jadi kalau misalnya tidak tahu di mana tempatnya, klik saja ini. Data diambil dari menu, klik saja. Oke, silahkan nanti klik tambah. Jadi misalnya mengembangkan bahan kuliah, mengembangkan bahan ajar misalnya. Mengembangkan bahan ajar misalnya di sini petunjuk praktikum, kategori capaian misalnya buku misalnya, aktivitas tidak ada, judul bahan ajar misalnya penelitian praktikum biologi. Tanggal terbitnya kalau Bapak Ibu menginput harus diingat tadi range-nya harus masuk di 1 Maret sampai 30 September 2021. Tidak boleh di luar itu kalau Bapak Ibu mau klaim. Jadi saya pasang saja misalnya 2 Agustus 2021, penerbitnya misalnya Bapak Ibu buat sendiri, tulis saja Mandiri, SK penugasan, kalau ada SK-nya, kalau tidak ada, kasih garis datar saja, tanggal SK-nya tidak ada, terus pilih file, saya anggap saja ini filenya, terus nama dokumen, penuntun
praktikum, jenis dokumen, silahkan disesuaikan. Kalau tidak ada, pilih saja lainnya. Klik nama dosennya siapa yang terlibat dalam pembuatan penuntun tadi, misalnya Ibu Hasria, urutan pertama, afiliasi STKIP, pembangunan Indonesia, peran penulis. Setelah itu klik simpan. Setelah kita klik simpan, nanti sudah ada judul bahan ajarnya yang kita tadi ketik. Judul bahan ajarnya misalnya tadi penuntun praktikum biologi, tanggal terbitnya 2 Agustus 2001, penerbit Mandiri. Nanti kita bisa klaimnya dengan cara mengklik ini, tarik kinerja dari portofolio. Ada keterangan, sudah ada coba yang tambahkan, berarti ada salah tadi. Oke, ini tadi ya, penuntun praktikum biologi. Bukti pendukung sudah ada, berarti warna biru ya. Bukti penugasan berarti SK-nya Bapak Ibu tadi tidak input, statusnya selesai, capaian 100%. Jadi ini bernilai 2 SKS untuk di BKD. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah melaksanakan orasi ilmiah, silahkan diupload di pelaksanaan pendidikan orasi ilmiah. Caranya sama tadi, upload juga, dan pastikan tanggal pelaksanaannya itu masuk dalam range tanggal yang tadi saya sebutkan, 1 Maret sampai 30 September. Terus menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, jadi Bapak Ibu yang mempunyai tugas tambahan, silahkan upload SK pengangkatan atau SK penugasan Bapak Ibu di form pelaksanaan pendidikan bagian tugas tambahan. Selanjutnya membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya juga termasuk di bagian pendidikan pengajaran, dan yang selanjutnya itu kegiatan data sharing, pencangkokan di luar institusi. Yang bagian M itu pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian seperti sekarang ini, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terlibat MBKM, silahkan input di pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa. Dan yang terakhir itu visiting scientist dan kegiatan diklat, yang termasuk kegiatan diklat misalnya pekerti atau AA yang masuk pada range tanggal yang tadi 1 Maret sampai 30 September 2021. Selanjutnya kita masuk ke tahap bagian pelaksanaan penelitian. Oke, untuk pelaksanaan penelitian, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa-apa yang masuk dalam penelitian. Jadi bedanya untuk BKD yang manual, untuk BKD via sister itu tidak mengklaim proposal penelitian. Jadi kalau misalnya yang masih manual kemarin, kalau misalnya penelitiannya baru sementara di tahap proposal, tahap penelitian itu kan ada nilainya. Tapi kalau di sister itu tidak kehitung Bapak Ibu. Jadi yang kehitung itu cuma publikasinya saja. Jadi yang sudah terpublis itu yang bisa diklaim. Jadi kalau tidak ada di semester genap ini penelitiannya Bapak Ibu, silahkan carikan akal untuk bisa memenuhi kegiatan penelitian, khususnya publikasi karya ilmiah. Jadi contohnya ini Dr. Hasria sudah mempunyai publikasi karya ilmiah, sudah punya 2 dengan poin 2,5. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, klik saja ubah data, nanti diperbaiki. Ini publikasi karya ilmiah, terus hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan, bisa juga termasuk dalam penelitian, poin penelitian. Ini penelitian penugasan dari kementerian, termasuk juga menerjemahkan buku secara nasional, termasuk juga mengedit, menyunting karya ilmiah secara nasional, termasuk juga membuat rancangan paten, termasuk juga haki, itu masuk dalam publikasi
dan maksudnya termasuk dalam poin penelitian tadi. Jadi selain publikasi jurnal, poin haki juga termasuk dalam poin pelaksanaan penelitian. Jadi untuk poin pelaksanaan penelitian sudah jelas ya Bapak Ibu harus menerbitkan satu jurnal per semester. Iya, berat ya. Karena waktu semester BKD masih manual itu 1 tahun 1 jurnal itu juga sudah lumayan berat. Kalau yang via sister itu 1 jurnal per semester. Jadi kalau yang waktu masih manual tahun lalu itu misalnya ganjilnya masih statusnya lanjutan, nanti digenap kita status selesai. Tapi kalau via sister itu penelitian itu tidak di-ranking istilahnya, harus terpublish. Iya. Selanjutnya kita melangkah ke tahap pelaksanaan pengabdian. Pelaksanaan pengabdian juga sama, Bapak Ibu kalau melakukan kegiatan harus masuk dalam kategori yang ini, range tanggal ini 1 Maret sampai 30 September, baru bisa tarik datanya. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, yang termasuk memberi latihan penyuluhan yang sering Bapak Ibu laksanakan tiap semester. Terakhir kita melaksanakan di semester ganjil kemarin secara beramai-ramai di Pangkep. Dan genap ini sudah banyak beberapa dosen juga sudah melaksanakan mandiri berkelompok dengan teman-teman juga sudah banyak. Oke, ini sudah ada juga beberapa setia pelaksanaan pengabdiannya edukasi kesehatan reproduksi remaja dan bahaya seks di Madrasah Kolaka Utara. Ini senilai 0,375, sangat kecil ya. Terus membuat karya pengabdian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah membuat pengabdian dan dipublish itu nilai beban tugasnya itu tinggi Bapak Ibu. Jadi silahkan di input. Jadi misalnya ini berperan serta aktif dalam pengelola jurnal ilmiah. Kalau misalnya Bapak Ibu termasuk reviewer, editor atau apa? Section editor, silahkan diinput. Masukkan di sini penunjang, pengelola jurnal, klik tambah, misalnya sebagai editor atau dewan penyunting jurnal ilmiah nasional misalnya. Di sini misalnya jurnalnya jurnal Zara, misalnya peran editor. Nomor sikap penugasan taruhlah nomor 1, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021, tanggal selesainya belum ada, statusnya aktif. Silahkan upload SK-nya Bapak Ibu. Setelah di-upload nanti diklik simpan. Setelah klik simpan nanti kita klik kembali tarik. Setelah kita klik tarik nanti muncul di sini seperti yang saya contohkan tadi pada kegiatan pembuatan penuntun. Selanjutnya di pelaksanaan pengabdian yang terakhir itu untuk Tridharma itu pelaksanaan penunjang. Kalau pelaksanaan penunjang saya tidak khawatir Bapak Ibu sudah pasti punya banyak kegiatan-kegiatan penunjang, mengikuti webinar, mengikuti kepanitiaan di kampus atau di luar, itu termasuk Bapak Ibu kegiatan-kegiatan penunjang. Jadi misalnya ini Ibu Setia pernah ikut kuliah umum di STKIP Pembangunan, bukti penugasannya ada, statusnya selesai, beban tugasnya itu diberi nilai 0,5. Jadi sistem yang memberikan nilai ini Bapak Ibu ya 0,5. Di sini keterangan belum ada bukti pendukung. Jadi silahkan klik ini, belum ada bukti pendukung. Nanti Bapak Ibu Dr. Asria nanti silahkan di-upload dokumennya atau sertifikatnya. Oke, setelah itu ini juga kegiatan-kegiatan webinar yang Ibu Asria yang ikuti. Webinar-webinarnya silahkan dilengkapi kalau misalnya masih ada merah-merah. Ini artinya belum ada dokumennya Bapak Ibu. Jadi ini semua nilainya 0,25, 0,5 ini tergantung skalanya, skala nasional atau skala lokal. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir itu kewajiban selektor ya, ini yang insya Allah lumayan berat.
sini Ibu Dr. Hasria, jabatan fungsionalnya itu lektor 200. Nomor SK-nya jelas juga. Jadi mulai 1 Juli 2015 TMT lektor Ibu Dr. Hasria Alam. Masa berlaku kewajiban itu 1 Juli 2018 sampai 1 Juli 2021 per 3 tahun. Artinya 1 Juli 2015 itu sampai dengan 1 Juli 2018. Dan 1 Juli 2015 sampai 2018 itu belum belum diterapkan sister. Jadi melangkah lagi ke selanjutnya itu 1 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2021. Yaitu syaratnya untuk lektor itu harus menulis buku ajar atau buku teks minimal 1, menulis publikasi ilmiah minimal 1, tapi di sini Dr. Hasria sudah punya 12. Jadi artinya setiap 3 tahun itu harus Bapak Ibu penuhi minimal 1 buku ajar, 1 publikasi. Kalau publikasinya tadi per semester sudah ada 1, pasti terpenuhi. Ya, ini seperti itu. Jadi misalnya jadi setiap masa berlaku kewajiban itu dosen itu berbeda-beda tergantung TMT jabatan fungsionalnya. Silakan nanti diperhatikan sampai misalnya saya 1 Juli 2020 sampai 1 Juli 2023. Jadi masih ada waktu beberapa tahun untuk melengkapi kewajiban khusus saya misalnya seperti itu. Dan nanti diperhatikan saja kembali Bapak Ibu di sister Bapak Ibu. Oke. Jadi ini datanya otomatis masuk tadi karena sudah diinput tadi di portofolionya. Terus nanti kesimpulan. Nanti di sini kesimpulannya Bapak Ibu sama dengan kesimpulan BKD manual. Di sini statusnya memenuhi. Tidak memenuhi ini karena minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Bagaimana cara memperbaikinya, yaitu kita mengurangi jumlah SKS ini dengan men-set statusnya beban lebih sehingga nanti terbaca memenuhi. Jadi misalnya kan tadi Ibu Dr. Hasria itu memiliki banyak publikasi, kita statuskan saja di pelaksanaan penelitian itu beban lebih. Jadi kita klik statusnya ya Bapak Ibu, statusnya selesai di sini, kita ganti berlanjut gagal atau beban lebih. Kalau beban lebih, jadi tetap terhitung tetap terhitung kegiatannya, tapi SKS-nya tidak ubah status. Setelah ubah, klik OK, kita lihat kembali kesimpulan Bapak Ibu. Oh, di sini kesimpulannya malahan yang di atas tidak memenuhi, berarti kita kurangi di poin pendidikan saja. Kita berubah di pendidikan. Kita berubah di pendidikan. Ini tadi penuntun praktikum, statusnya kita set saja beban lebih. Klik OK, kita lihat kembali kesimpulan. Kesimpulan di sini tidak memenuhi lagi. Mau aja nih. Di penunjang. Statuskan beban lagi. Statuskan beban lagi. Kita lihat dulu kesimpulannya. Oh, pengabdian dan pelaksanaan penunjang masih banyak. Pengabdiannya kita kurang.
Oke, kesimpulan. Oke, sudah memenuhi. Jadi seperti itu tadi Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kegiatannya terlalu banyak, kita statuskan beban lebih supaya masuk dalam range 12 SKS sampai 16 SKL maksimal. Terus untuk kewajiban khusus lektornya juga sudah memenuhi, karena kalau tidak memenuhi nanti di sini keterangannya tulisannya warna merah. Nah, seperti itu. Setelah selesai, Bapak Ibu klik simpan permanen. Seperti itu. Oke, itu dari sisi dosennya. Untuk dari sisi asesor, oke, mungkin Ibu Sapina dan Pak Ahmad dan Pak Yunus bisa perhatikan. Saya pinjam akunnya Pak Ahmad. SIM, passwordnya salah. Oke. Oke, ini akunnya Pak Ahmad. Dan ada riwayat perubahan datanya, data pribadi pendidikan sudah diupdate. Terus kita masuk ke layanan BKD, masuk ke bagian asesor BKD. Setelah itu nanti muncul namanya Bapak, nilainya berapa, kelompok bidangnya berapa. Terus di sini ada keterangannya, belum ada sertifikat asesor BKD. Jadi mohon Pak Ahmad nanti mengupload sertifikat asesornya. Nanti pilih periode BKD rencana, klik lihat proses. Oke, di sini sudah muncul satu. Jadi saya tadi coba akun saya, Pandi Ahmad. Nanti statusnya di sini Pak Ahmad itu sebagai asesor kedua, berarti asesor pertamanya nanti akan tampil juga seperti ini, tapi tulisannya sebagai asesor ke-1. Nanti Pak Ahmad klik lakukan penilaian. Oke. Sini sudah muncul data asesor, data peserta, klik pelaksanaan pendidikan. Nanti Pak Ahmad lihat apa yang diinput oleh saya. Jadi misalnya SKS pertemuan 16. Jadi di sini masih bisa dirubah dari sisi asesor. Jadi kalau asesornya melihat buktinya sesuai dengan apa yang ditulis, dia klik ini misalnya cuma 13 kali misalnya pertemuan. Sini juga masih bisa dirubah 15 misalnya. Jadi kalau dirubah 15 berarti SKS-nya juga akan berkurang Bapak Ibu. Nanti di sini asesor bisa menuliskan komentar apa misalnya kalau sudah sesuai nanti dia tulis misalnya oke, atau ada yang harus diperbaiki, silahkan diketik saja di komentar atau rekomendasi. Nanti di sini kalau tidak ada bukti ajar nanti ada keterangannya warna merah seperti ini, tidak ada bukti ajar. Kalau ada nanti bisa diklik buktinya. Jadi statusnya juga beban lebih selesai, ini juga masih bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu asesor mau rubah, klik selesai juga bisa. Kalau misalnya tetap tidak mau dirubah juga bisa. Lebih kalau sudah sesuai Bapak Ibu silahkan klik simpan penilaian. Jadi setiap sub-sub kegiatan Tridharma itu silahkan klik simpan penilaian. Kalau sudah Bapak Ibu hitung. Seperti itu. Jadi pelaksanaan pendidikan cuma kegiatan pengajaran yang diinput oleh dosen ini misalnya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain itu masih bisa masih bisa di scroll ke bawah. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Jadi misalnya untuk kegiatan publikasi karya ilmiah ini misalnya dosen ini sudah punya jurnal itu nilainya 6,25. Kalau tidak salah ini jurnal Sinta 5 senilai 6,25. Nanti bukti pendukungnya bisa diklik
sebagai asesor. Nanti kita lihat hasilnya seperti itu. Tuh, seperti ini. Sudah ada surat tugas dan jurnal. Oke. Kalau misalnya statusnya mau dirubah jenis kegiatannya juga sudah bisa. Nanti kita klik simpan penilaian. Jadi caranya juga sama, untuk pengabdian juga sama kegiatan, penunjang, kewajiban khusus lektor, kita perhatikan apakah sudah sesuai dan kesimpulannya juga. Kalau sudah kesimpulan, nanti sahkan. Kalau sudah disahkan, sudah tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu dari sisi asesor. Oke, untuk dari sisi admin BKD, jadi untuk admin ada juga admin BKD. Jadi admin BKD itu bertugas memplotting asesor. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu memilih sendiri asesornya siapa, untuk via sister asesornya dipilihkan oleh kampus. Seperti itu. Jadi layanan BKD, nanti Parwin bisa lihat nanti di sini peserta BKD siapa-siapa saja. BKD lanjut. Oke, di sini sudah jelas. Matematika ada dosennya 9 orang, biologi 45, S2 ekonomi 9, ekonomi S1 31. Nanti di sini ada klik daftar dosen. Daftar dosen itu kelihatan siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum mengisi. Jadi misalnya ini Pak Ahmad tadi sedang mengisi, berarti sudah menginput satu-satu kegiatan misalnya. Ibu Alin, Dr. Alin juga sudah mengisi. Oke, misalnya kita lihat secara keseluruhan. Misalnya saya selesai, status penilaiannya sedang dilakukan. Jadi ini terkunci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah simpan permanen dan masih ada yang mau diperbaiki, hubungi admin BKD untuk membuka validasi LKD sehingga sudah masih bisa menginput kembali kalau ada yang salah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, serta BKD. Lanjut, nanti misalnya matematika penugasan asesor, nanti kita plotting siapa asesornya. Jadi misalnya di sini asesor pertama Prof. Hamzah, Pupu, asesor kedua Pak Yunus. Seperti itu. Jadi bisa juga dirubah, misalnya Pak Yunus sebagai asesor pertama, asesor kedua Prof. Hamzah. Oke, untuk sementara bagi itu Pak, mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Ahmad untuk mengambil acara ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Fandi dan atas uraiannya mengenai pelaksanaan pengisian BKD ya secara aplikasi yaitu Sister. Baik kepada seluruh dosen yang telah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Pandi. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, kami buka kesempatan. Saya persilakan. Atau sudah mengerti semua? Saya mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Silakan. Pak Fandi, bagaimana kalau misalnya untuk yang tugas belajar, apakah mengisi atau tidak? Oh iya, ya. Tugas belajar di. Dengan yang izin belajar juga mungkin ada. Bisa pinjam akun sister juga. Saya coba melihat bagaimana tampilannya. Oh iya. Kita chat ke passwordnya. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak, mungkin ada yang lain. Saya Van. Oh iya, Bu Mesya. Van, kan kalau dari BKD yang sebelumnya itu kan kita yang memilih asesor, kita input betul namanya. Apakah yang sekarang ini kita tetap melakukan itu atau kita hanya fokus memasukkan kinerja saja? Oh iya. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahun ini bukan dosen lagi yang tentukan asesornya. Jadi ada admin BKD dari kampus yang plotting asesornya siapa, seperti yang saya praktekkan tadi, misalnya matematika asesor satunya Prof. Hamzah, asesor keduanya Pak Yunus.
biologi misalnya Pak Ahmad dan Pak Yunus, ekonomi misalnya Pak Sam dan Ibu Satina. Jadi admin BKD kampus yang floating. Ibu Mesya nanti tinggal fokus saja melengkapi. Terus lagi Van, itu yang masalah pendidikan yang yang poin poin B kalau tidak salah, yang bagian mahasiswa akhir itu bagaimana, misalnya ini mahasiswa baru mulai konsul di periode Maret sampai September ini, tapi SK-nya itu misalnya tahun lalu gitu, jadi angkatan tahun lalu, itu bagaimana bisa digunakan kah karena berbeda antara SK? Ya itu Kak, yang nanti kalau setelah ditertibkan penginputan itu nanti diinput berdasarkan SK-nya Kak. Jadi tanggal SK-nya yang acuan kita input. Iya, acuannya. Jadi itu juga tidak bisa diinput manual oleh dosen. Jadi yang bisa input itu nanti saya atau operator. Jadi saya nanti berdasarkan dengan tanggal SK-nya. Jadi walaupun pelaksanaannya beberapa tahun kemudian itu tidak bisa karena mengacu pada SK. Jadi yang bisa dimasukkan itu memang yang betul-betul SK-nya diterbitkan di periode tadi itu ya? Ya, di range tanggal itu. Oke, makasih Van. Ya. Ya, Pak Pandi. Ya, dokter. Ya, terima kasih. Selama ini kan saya izin belajar. Ya. Sekarang sudah selesai. Selama ini saya tidak membimbing menguji. Ya. Pengajaran saya sedikit sekali, Pak. Hanya SKS. Jadi bagaimana caranya, apakah itu otomatis aktif kembali atau harus ada ijazah dulu baru aktif begitu? Iya, begini Bu Dokter. Nah, sebenarnya Ibu statusnya itu di Perdik aktif terus. Kenapa aktif terus? Karena Ibu tidak mengurus SK tugas belajar. Berbeda dengan teman-teman yang lain yang melanjutkan kuliah. Jadi status Ibu itu seperti dosen-dosen pada umumnya. Walaupun kenyataannya Ibu melanjutkan studi S3, tapi kenyataannya di lapangan di PDDikti itu aktif. Jadi silahkan mengisi saja. Mengisi saja kegiatan pengajaran, kan Ibu mengajari kegiatan, nanti kita input kegiatan bukti-bukti dokumen pengajarannya. Terus kan kita bilang tadi, saya tidak membimbing, saya tidak menguji. Kan bukan cuma itu, Bu. Yang saya jelaskan tadi itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang masuk di poin pelaksanaan pengajaran. Kan Ibu, saya tahu aktif membuat buku. Itu kan masuk di poin pelaksanaan pengajaran. Dan itu poinnya tinggi, Bu. Dibandingkan dengan tadi membimbing, menguji itu cuma 0,5 per mahasiswa. Seperti itu, Bu. Apakah tidak bermasalah nantinya, misalnya dalam pengurusan BKD, saya memasukkan ijazah S3. Oh, oke, tidak masalah. Nanti diupdate sendiri. Oke, jadi kalau misalnya nanti Ibu sudah keluar ijazah S3-nya, silahkan kirimkan ke saya. Boleh juga Ibu upload sendiri di sisternya. Kalau misalnya ada kendala, nanti saya yang uploadkan supaya merubah riwayat pendidikan Ibu di Edik. Begitu, Bu, Dokter. Caranya gimana? Iya. Assalamualaikum, Pak Pandi. Ibu dokter yang satu lagi. Ya, waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Jadi, saya mohon maaf sebelumnya ini karena terlambat ke join. Saya baru buka WA kalau sudah ada link dikirim. Kira sebentar malam. Dipahami, Bu, dipahami. Kalau malam biasa jelek jaringan. Jadi, barangkali saya kan baru selesai ini 2020. Dan baru ada pengaktifan untuk kembali ke kampus, tak? Berarti BKD saya nanti terhitung nanti ini atau yang baru-baru ini sudah masuk ya? Yang semester genap. Karena saya dikembalikan itu bulan Januari, terhitung Januari. Bagaimana tuh Pak Pandi? Halo, ada suara tak? Oke, sorry, Bu. Jadi, Ibu kan dikembalikan di STKIP itu di bulan Januari. Ya, nggak ketawa. Nggak tahu sih maksudnya itu ketawa. Kalau kita. Nah, lanjut. Jadi, Ibu kan dikembalikan di STKIP itu bulan Januari. Berarti Januari, itu Januari ya? masih ganjil.
Jadi nanti di BKD-nya Ibu untuk ganjil yang masih manual itu nanti statusnya tugas belajar. Nanti yang genap ini bulan 3 sampai bulan 9 itu sudah aktif. Jadi silahkan mengisi seperti dosen-dosen biasa. Bulan 3 sampai bulan? Ya, bulan 3 sampai bulan 9 itu kan masuk periode genap, Bu. Genap, Medi? Ya, jadi Ibu statusnya sudah aktif. Oh iya, pokoknya nanti siap-siap saja bertanya nih, karena saya lobet-lobet nih. Kalau misalnya BKD. Kalau bisa barangkali ada rekamannya, barangkali ini ada saya minta supaya sementara direkam ini, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Tolong di-share deh. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Pak Pan, saya. Oh iya, Bu Khairati. Iya, makasih Pak Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi pertanyaannya Ibu Meisya tentang pengisian misalnya seperti pembimbingan itu kan kita bilang tadi di input langsung. Iya. Misalnya anggaplah misalnya ada SK di semester ganjil ke genap. Jadi nanti itu yang kita upload itu hanya apa itu bukti kinerja ya, mungkin misalnya bukti konsultasi segala macam. Terus misalnya konsultasinya itu berlanjut dari semester ganjil ke semester genap, berarti kita posisinya di situ masih ada seperti itu ya lanjutan atau bagaimana itu Pak Pan? Mungkin Ibu Dr. Sapina mungkin bisa bantu jawab terkait teknis ini. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, jadi pertanyaannya tadi begini, Bu. Jadi Ibu Khairati misalnya ada kegiatan bimbingannya di semester ganjil, Dik. Bu Khairati, Dik. Iya, Pak. Terus masih berlanjut di... Ulangi mungkin Pak yang pertanyaan, Kak. Nggak dengar tadi Bu Sapina. Iya, Pak. Tapi Bu, misalnya ada kegiatan pembimbingan di semester ganjil, terus nanti mahasiswanya masih berlanjut itu bimbingannya skripsinya sampai skripsinya misalnya di semester genap. Berarti masih posisinya nanti di semester ganjil itu Ibu sama dengan dulu ya, misalnya ada lanjutan karena dia masih proses konsultasi sampai semester genap. Ya, makasih Bu atas pertanyaannya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan aplikasi yang lama, kalau proses pembimbingannya belum selesai, itu kita bisa tulis lanjutkan. Tapi saya tidak tahu dengan aplikasi yang sekarang, apakah memang diakui seperti di penelitian yang tadi bahwa tidak diakui lagi, harus saja nanti selesai, maksudnya apalagi namanya yang pembuktian yang skripsinya itu yang diakui. Ya, kalau yang sebelumnya bisa kita tulis saja lanjutkan. Kalau sementara masih dalam proses bimbingan. Ya, seperti itu yang sekarang belum tahu bagaimana modelnya. Ya. Atau mungkin Pak Pandi sudah membuka itunya di aplikasinya, apakah seperti itu petunjuknya secara teknis juga kami belum tahu informasinya. Ya, jadi demikian Bu. Makasih. Iya, makasih Bu. Ya, makasih. Saya bisa bertanya lagi? Iya Bu. Nah, saya lanjut saja. Semisalnya begini, apakah kita punya SK mengajar di kampus lain itu bisa dimasukkan? Tidak bisa Bu. Ya, siapa itu? Karena... Siapa ini? Nggak ada mukanya. Hah? Pak Rifudin. Oh, Pak Dokter. Oke, bisa Kak? Tidak bisa Bunda, mohon maaf. Oh, enggak, soalnya begini, ini kan kita juga tadi itu ngomong-ngomong tentang ini, BKD dia bilang, teman seorang tadi teman katanya kalau tidak cukup di kampus itu katanya bisa diambil yang lain gitu di tempat mengajar lain, betulkah itu? Kalau BKD manual masih bisa Bunda, tapi kalau BKD via sister, kan sister itu menginduk di kampus, jadi riwayat kegiatan mengajar di luar itu tidak masuk.
Oh, di sota kita di temanku itu, baku gak lagi. Oh, oke Pak. Makasih banyak infonya sayang. Pak Pandi, Pak Pandi. Ya, Pak Riki. Ya, ada dua ini. Yang satu itu, tadi kan kalau manual yang ganjil itu, di mana ambil anunya? Di kita nanti, kopi. Itunya. Aplikasinya sama dengan yang tahun lalu, Pak. Silakan digunakan aplikasi yang sensitif itu, Pak, yang sering error. Oh, iya. Kalau tidak bisa, saya ke Bapak. Iya, nanti saya kasih lagi linknya. Ya. Nah, itu Pak, ini kan masalah jurnal ini kan sekarang di sister ini kan 1 jurnal 1 semester. Bagaimana kalau jurnal internasional itu kan besar penilaiannya itu? Apa bisa dibagi begitu? Bagi dua gitu. Seperti yang waktu di manual. Kalau di manual kan kita bisa dulu pakai di ganjil, berlanjut di genap begitu. Bisa berlanjut begitu Pak Pandi? Tidak bisa Pak. Biar jurnal internasional begitu? Iya, tidak bisa. Padahal lebih nanti itu nilainya. Kalau kita nanti sistem yang membaca sendiri penilainya berapa, kalau Bapak penulis ke berapa, nanti sistem yang baca SKS-nya berapa. Oh iya. Terus kalau ada kita bikin buku bisa itu mengganti Pak, apa namanya, kan saya kurang ini di anunya, pengertiannya saya. Iya, jadi buku itu kalau tidak salah masuk di kegiatan pelaksanaan pendidikan pengajaran. Iya, jadi kalau misalnya mengajarnya yang Bapak kurang, bimbingannya belum masuk, silakan menambah kegiatan-kegiatan seperti itu Pak. Membuat buku. PKM-nya yang kurang Pak Pandi. Iya Pak. PKM-nya yang kurang. Pengabdian ya Pak. Iya. Oh iya Pak, pengabdian. Pengabdian itu bisa termasuk. Tidak bisa Pak. Ikut ke acara aku Pak Ari. Tunggu dulu Pak Bu Ija. Belum Jadi pengabdian kan bisa masuk kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti itu Pak. Iya. Oke. Iya Pak. Oke, nanti kurang lebihnya saya ke Pak Pandi nah. Kalau kurang ujung-ujungnya gitu. Iya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kalau sudah tidak ada, saya coba dulu tadi akunnya Pak Iwan. Ada Pak Iwan join pakai laptop juga?
Iya. Oh ya, atau kita coba share screen coba. Oh iya. Bisa dibangun? Termute Pak Iwan. Susah terakses sister STKIP, Pak. Susah, Dik? Iya. Sama. Loading. Terus. Iya. Request time out. Kayaknya langsung serentak semua ini mau join. Kayaknya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu sambil menunggu ini. Mungkin ada yang hilang lagi SK mengajarnya, Dik. Silakan hubungi Bu Sumarni yang hilang SK mengajarnya. Dan Pak Acak mungkin hilang, Pak Acak. Oke, jadi untuk pengisian BKD manual itu kita batasi sampai tanggal 20 di 20 September karena akan nanti lagi direkap kalau yang BKD manual. Kalau yang BKD sister langkah bagusnya secepatnya karena akan diperiksa via online. Kan kita ketahui bersama kalau via online pasti memerlukan kuota, memerlukan tenaga, waktu, dan kesempatan. Beda kalau memeriksa langsung fisiknya. Jadi langkah bagusnya disiapkan mulai dari sekarang. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih melengkapi kegiatan-kegiatan. Insya Allah tidak perlu. Mau bertanya Pak Fandi, bisa? Iya, Bu. Yang BKD manual itu asesornya siapa yang tentukan? Yang kayak dulu sih atau bagaimana? Untuk BKD internal kurang lebih sama BKD asesornya tahun lalu. Terus sendiri tadi yang tentukan. Oh ya. Terus tadi saya lihat tahun lalu siapa asesornya matematika? Pak Suwardi sama Pak Yunus. Oh, iya. Pak Fandi, masih ada pertanyaanku. Tadi saya lihat jurnal di akunnya Ibu Hasria itu masuk di publikasi ilmiah. Iya. Jadi nanti jurnal PKM itu masuk di publikasi atau di pengabdian, Pak Fandi? Di pengabdian, kalau tidak salah. Jadi untuk kegiatan publikasi pengabdian itu masuk di pelaksanaan pengabdian. Oh iya. Makasih Pak Fandi. Iya. Jadi publikasi penelitian masuk di poin penelitian, kalau publikasi pengabdian masuk di poin pengabdian.
walaupun sama-sama publikasi. Pak Pandi, Iya. izin bertanya. Iya. Bagaimana kalau yang belum ada akun sister? Kalau belum ada akun sister, buat Bu. Caranya? Di sister STKPPI. Linknya? Ya, nanti saya kirimkan linknya, Bu. Nanti Ibu registrasi baru. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pandi. Ya, waalaikumsalam Pak Yusal. Ya. Saya mau bertanya tadi tidak jelas Sorata yang katanya ada yang BKD manual, ada yang BKD dari sister ya. Batas waktunya itu kapan? Bisa karena tadi tidak jelas Sorata. Untuk BKD manual Pak, nanti akan saya share tanggal pastinya sampai tanggal berapa Pak. Karena untuk BKD manual kan memerlukan lagi direkap lagi di tingkat kampus Pak. Mungkin Bapak tahu sendiri. Kalau masih BKD manual perlu ada rekap lagi. Gitu Pak. Nanti di-share Pak tanggal pastinya sampai tanggal berapa. Oh iya. Berarti duluan BKD sister ya dikerja nanti? Boleh dua-duanya Pak, bersamaan. Boleh duluan sister, boleh duluan manual. Tapi kalau BKD manual, LLDIK yang buka periodenya Pak, bukan saya. Jadi yang tadi tanggal-tanggal yang tadi yang saya jelaskan ada 3 tanggal itu LLDIK 9 yang buka, yang bikin range tanggalnya, tanggal pengisiannya sampai tanggal berapa, tanggal penarikan kinerjanya. Jadi bukan admin kampus yang, jadi itu seragam LLDIK 9 membuat tanggal itu tadi. Tanggal pengisiannya 1 Agustus sampai 30 September. Jadi kalau lewat itu tidak bisa mengisi lagi, tidak bisa lagi saya buka. Seperti itu Pak. Iya. Oh saya kira kalau sudah ada yang BKD sister begini, saya kira terintegrasi minta buat lagi manual. Ternyata buat dua ya ternyata. Enggak Pak. Jadi seperti ini yang saya jelaskan tadi itu kan ini BKD sister itu di surat edaran aktif mulai 2020-2021 semester genap. Ya. Kan LLDIK 9 dan kita itu mengisi BKD 1 tahun 2 kali. Beda kampus-kampus yang lain tiap semester bikin. Iya. Jadi yang ganjil kemarin itu belum pakai sister, jadi masih pakai manual. Dan ada surat edaran dari Dikti yang mengharuskan mulai genap ini pakai sister. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada 2 versi. Yang ganjil yang pakai manual, yang genap pakai sister. Oh iya. Iya. Oke. Beda tahun lalu itu kita kerja 2 kali. Kita isi sister, kita isi BKD. Kita isi manual, kita isi sister. Tapi ini beda Mi. Jadi untuk ganjil masih manual, genap sudah pakai sister. Dan insya Allah tahun depan kalau lancar ganjil genap langsung Mi pakai sister dua-duanya. Jadi ganjil genap tahun depan sudah pakai sister semua ya? Iya, kalau tidak ada lagi perubahan kebijakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Fan. Ya. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Sampai Pak Fan, saya adalah tambahan tadi ini saya lihat yang di sister tadi itu kan periode kinerja ya 1 Maret sampai 30 September. Kalau saya hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, berarti kan 7 bulan. Maksudnya itu range antara 1 Maret sampai 30 September, berarti itu yang masuk di semester ganjil kegiatannya. Oke, mungkin pihak LLDIK salah membuat range tanggal karena kalau saya lihat itu hitungannya 7 bulan. 7 bulan, iya itu September. 7 bulan. Satunya 5 bulan. Ya, jadi ada keuntungannya juga sebenarnya kalau salah sih. Jadi kalau misalnya yang belum ada kegiatannya di Agustus kemarin masih bisa ada kesempatan September ini, masih ada 1 bulan.
Iya, Tapi betul. sebenarnya kan kalau selama ini kan kita bikin BKD manual itu bulan 3 sampai bulan 8 untuk Ya, genap. iya. Kalau ganjilnya ya itu tadi bulan 9 sampai Desember, bulan 2. Maret, Iya. iya. Oh iya, Februari, ya. Ya, makasih Pak Pan. Iya, iya. Jadi manfaatkan saja. Masih ada 1 bulan. Masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Pak Ahmad untuk menutup acara ini. Oke, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, apa masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Rekamannya aja kalau bisa secepatnya di-share di grup. Oke, Bu. Bu Ija, Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu dosen atas partisipasinya dalam sosialisasi pengisian BKD. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Fandi sudah kita pahami bersama, dan kalau ada yang masih belum, bisa langsung ke kampus. Jadi tim teknis kami ini akan setia 24 jam. Ya, bagi yang mau konsultasi dipersilahkan ke kampus. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pelaksanaan pengisian BKD ini tepat waktu. Jadi tadi sudah disampaikan mulai 1 September sampai 30 September ini ya kita usahakan selesaikan proses penilaian. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ketua STKIP, kepada Wakil Ketua 2, Ketua 3, dan seluruh dosen yang hadir pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu deh. Ya, foto dulu. Foto. Foto Pak Kadir. Oh, kami. Iwan bantu dulu Iwan, screenshot Iwan. Pintar mungkin memasak kami. Apa? Oke, diaktifkan yang lain kameranya. Acak kok kurus. Ada gojek tawa. Tunggu dulu tahu Iwan, belum diaktif yang lain. Mau napos Pak Rian ini di web tahu. Kasih dulu kamera. Mana gitu boleh. Di seberang jalan nih. Di seberang jalan hijau. Depan kanan buka laptop kan. Udah kan? Bahagianya itu yang di Sumatera senyum terus. Iwan, hitung Iwan. Mumpung nyala videonya, Kak. 1, 2, 3. Sudah Iwan? Ya. Yang kedua. 1, 2, 3. Gaganya Iwan. Gak tahu. Air ketiga. Gak tahu tadi. 1, 2, 3. Gimana kini, Wan? Udah Masih di Makassar. Masih online kayak. Kira di Malang. Sudah Bu. Sudah foto? Ya. Sudah Bu. Oke, makasih. Iya, ada suaranya Ibu Ija. Halo sayang. Di mana kita Bu Ija? Di rumahnya orang tua. Nyaman tinggal. Iya, santai-santai anak muda.
Anak muda di Keler, orang tua di Kasumba.